Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar? Saya harap kalian masih tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai rancangan acak lengkap atau yang sering disingkat dengan RAL atau RAL. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Rancangan acak lengkap merupakan bentuk rancangan percobaan yang paling sering digunakan di dalam penelitian di bidang budidaya perairan. Jika ditinjau dari segi penerapan maupun analisisnya, RAL merupakan rancangan percobaan yang paling sederhana. Seperti rancangan pada umumnya, RAL digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh perlakuan terhadap variabel yang kita amati. Penggunaan RAL dalam rancangan penelitian didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, unit percobaan yang relatif homogen. Misalkan ukuran ikan atau bobot ikan yang relatif homogen antara perlakuan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan pada RAL diharuskan relatif homogen. Contohnya, beberapa akuarium dengan suhu dan pH air yang homogen. RAL paling sering diterapkan pada percobaan yang dilakukan di dalam laboratorium. Karena di laboratorium kita dapat mengatur kehomogenan dari unit percobaan serta kondisi lingkungannya. Tapi tidak menutup kemungkinan di lapangan pun RAL dapat dilakukan. Sepanjang unit percobaan dan kondisi lingkungannya dapat kita atur sehomogen mungkin. Selanjutnya, pembuatan denah atau layout pengacakan dari perlakuan. Pengacakan merupakan salah satu prinsip dasar dari rancangan percobaan. Tujuannya agar setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk diberi suatu perlakuan tertentu sehingga dapat menghindari terjadinya bias sistematik, bias seleksi, bias ketidaksengajaan, dan juga kecurangan oleh pelaksana percobaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat denah pengacakan adalah dengan menggunakan metode lotre atau bilangan acak yang bisa kita peroleh dari tabel bilangan acak atau melalui perangkat lunak, misalnya Microsoft Excel. Tahapan pembuatan denah pengacakan adalah yang pertama, susun seluruh perlakuan secara sistematik. Kemudian, berikan label angka 1-N di mana N adalah banyaknya satuan percobaan. Kemudian bangkitkan bilangan acak, misal 3 digit, sebanyak N, kemudian berikan peringkat. Tempatkan peringkat ke satuan percobaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Misalkan terdapat 3 perlakuan, yaitu P1, P2, dan P3. Kemudian setiap perlakuan diulang 2 kali, sehingga terdapat 2 kali 3 atau 6 unit percobaan. Tahap yang pertama adalah menyusun secara sistematik perlakuan-perlakuan yang ada. Jadi perlakuannya kita susun P1, P1, P2, P2, P3, P3. Kemudian kita buat label angka. Di sebelahnya kita buat label angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, label ini menunjukkan letak dari perlakuan yang akan ditempatkan nantinya. Kemudian, kita bangkitkan bilangan acak. Kita ambil 3 digit. Di sini sudah ada bilangan acaknya. Ini bisa dilakukan dengan membangkitkan data atau bilangan acak dari Microsoft Excel. Kemudian setelah dapat bilangan acaknya, setiap perlakuannya, kita ranking. Ternyata kita memperoleh peringkatan sebagai berikut. Jadi P1 itu peringkat 1, P1 yang kedua itu peringkat 3, P2
yang pertama adalah peringkat 4, kemudian P2 yang kedua peringkat ke-6, P3 yang pertama peringkat ke-5, P3 yang kedua peringkat kedua. Nah, masing-masing peringkat tadi, perlakuan tadi sudah memiliki peringkat masing-masing. Kemudian kita masukkan ke petakan-petakan yang tadi telah kita beri nomor dari 1 sampai 6. Kita sesuaikan. Jadi kotak 1 kita masukkan P1 karena dia peringkat 1, P1-nya peringkat 1. Kemudian untuk kotak nomor 2 kita masukkan perlakuan yang memiliki peringkat kedua, yaitu P3. Kemudian petak ketiga kita masukkan perlakuan yang memiliki peringkat ketiga, yaitu P1. Terus sampai dengan yang terakhir, petak ke-6 kita masukkan perlakuan yang memiliki ranking atau peringkat ke-6, yaitu P2. Selanjutnya analisis sidik ragam atau analysis of variance yang disingkat dengan ANOVA. Model matematis dari rancangan acak lengkap adalah YIJ sama dengan mu ditambah to I ditambah epsilon IJ, di mana I-nya adalah 1, 2 sampai dengan T yang menandakan banyaknya perlakuan. Kemudian J-nya 1, 2 sampai R yang merupakan banyaknya ulangan. Sehingga YIJ merupakan pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J, sedangkan mu-nya merupakan rataan umum, to I adalah pengaruh perlakuan ke I, EIJ adalah galat percobaan pada perlakuan ke I ulangan ke J. Nah, untuk tabulasi dari data penelitian untuk RAL dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya tabel analisis sidik ragam atau analysis of variance atau yang sering disebut juga ANOVA. Dibagi menjadi dua, yaitu untuk ulangan tetap atau untuk ulangannya sama setiap perlakuannya, dan untuk ulangan yang tidak sama pada setiap perlakuannya. Untuk ulangan yang sama, derajat bebasnya untuk perlakuan adalah T-1 dan untuk galat adalah T kali R-1. Kemudian untuk totalnya adalah T kali R-1, di mana T-nya tadi adalah jumlah perlakuan dan R-nya adalah jumlah ulangannya. Kemudian untuk F-hitungnya adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Untuk ANOVA atau untuk tabel analisis sidik ragam ulangan tidak sama, derajat bebas untuk perlakuan T-1, sedangkan derajat bebas untuk galat adalah sigma dari RI-1. Kemudian untuk total, derajat bebasnya adalah sigma RI dikurangi 1. F-hitungnya sama, kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Untuk kriteria pengujiannya sendiri, tolak H0 jika F-hitungnya lebih besar dari F-tabel. Berarti ketika ditolak H0-nya, maka terdapat pengaruh dari variabel atau dari perlakuan terhadap respon. Asumsi-asumsi analisis sidik ragam. Analisis data hasil penelitian dengan menggunakan analisis sidik ragam memiliki beberapa asumsi yang jika salah satu asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mempengaruhi tingkat nyata dan kepekaan dari uji F. Pelanggaran asumsi ini akan menggiring kepada kesimpulan yang salah atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada penelitian. Konsekuensinya, rekomendasi yang disusun berdasarkan kesimpulan ini akan menyesatkan baik bagi peneliti itu sendiri maupun bagi para penggunanya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut,
maka peneliti perlu memahami asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada analisis sidik ragam. Asumsi yang pertama adalah pengaruh perlakuan dan lingkungan bersifat aditif. Maksudnya bahwa nilai respon dari suatu unit percobaan itu berasal dari rataan umum ditambah dengan pengaruh dari perlakuan dan ditambah pengaruh Galat. Adanya pelanggaran terhadap asumsi ini akan mengakibatkan keheterogenan ragam Galat. Sehingga apabila tidak dilakukan transformasi data, dapat memberi tingkat nyata yang palsu untuk perbandingan nilai tengah perlakuan. Yang kedua, Galat percobaan memiliki ragam yang homogen. Keheterogenan ragam Galat dapat dideteksi melalui adanya respon yang terlalu mencolok dari yang lainnya, atau yang sering kita sebut dengan pencilan. Konsekuensi dari pelanggaran asumsi ini adalah dapat menimbulkan kesulitan bagi peneliti dalam membandingkan perbedaan-perbedaan dari perlakuan dalam suatu percobaan secara menyeluruh. Asumsi ketiga adalah Galat percobaan saling bebas. Asumsi ini berarti bahwa Galat dari suatu pengamatan tertentu harus tidak bergantung dari nilai Galat pada amatan yang lain, atau dapat juga dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi antar Galat. Jika asumsi ini dilanggar, maka akan mengakibatkan uji nyata yang dapat mengecoh kita. Asumsi yang terakhir adalah Galat percobaan yang menyebar normal. Asumsi ini berlaku terutama untuk pengujian hipotesis. Jika Galat percobaan tidak normal, maka akan mengakibatkan ragam yang tidak homogen. Apabila hal itu terjadi, maka transformasi data dapat dilakukan untuk menanggulanginya, sehingga nantinya pada analisis sidik ragam dapat dilakukan pada data yang sudah ditransformasi. Pelanggaran keempat asumsi tadi dapat dideteksi melalui serangkaian pengujian asumsi. Yang pertama, untuk menguji pengaruh perlakuan dan lingkungan yang bersifat aditif, dapat dilakukan dengan menggunakan uji 2K. Kemudian, untuk Galat percobaan memiliki ragam yang homogen, dapat dideteksi dengan menggunakan uji Bartlett, sedangkan untuk Galat percobaan yang saling bebas, ini dapat dideteksi secara visual melalui plot antara nilai dugaan Galat dengan nilai dugaan respon. Kemudian untuk Galat percobaan yang menyebar normal, dapat juga dilakukan pendeteksian dengan menggunakan uji Lilliefors. Uji 2K dihitung dengan cara yang pertama menghitung JK non-aditif terlebih dahulu dengan rumus Q kuadrat sama dengan R dikali sigma YI dikurangi Y bar titik-titik dikuadratkan, kemudian dikali sigma Y titik C dikurangi Y bar titik-titik dikuadratkan. Dengan Q-nya adalah sigma Y titik bar dikurangi Y titik-titik bar dikali Y titik J bar dikurangi Y titik-titik bar dikali YIJ. YI titik adalah jumlah pada masing-masing perlakuan, sedangkan Y titik-titik bar merupakan rataan umum. Kemudian Y titik J merupakan jumlah dari masing-masing ulangan. Kemudian Y bar I titik adalah rata-rata pada perlakuan ke I. Y titik J bar adalah rata-rata pada ulangan ke J. Kemudian YIJ adalah respon pada perlakuan ke I ulangan ke J. Kemudian F hitung dihitung dengan cara membagi JK non-aditif dengan JK Galat per DB Galat. Selanjutnya uji Bartlett, uji yang digunakan untuk mendeteksi kehomogenan ragam Galat.
Dilakukan dengan cara menghitung C kuadrat. Nilai C kuadrat sama dengan 2,3026 dikali sigma RI min 1 log S kuadrat dikurangi sigma RI min 1 log SI kuadrat. SI kuadrat ini merupakan ragam dari perlakuan ke I, sedangkan S kuadrat merupakan ragam gabungan. K adalah 1 ditambah 1 dibagi 3 kali T min 1, T-nya adalah jumlah perlakuan. Kemudian dikali sigma 1 min RI min 1 dikurangi 1 per sigma RI min 1. RI adalah jumlah ulangan pada perlakuan ke I. Nah, apabila apabila C kuadratnya lebih kecil dari C kuadrat alfa T min 1, maka H0-nya diterima. Artinya asumsi kehomogenan ragam galat terpenuhi. Selanjutnya uji Lillie force. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah galat berdistribusi normal atau tidak. Rumusnya adalah D sama dengan maksimum dari Sx dikurangi F0x, di mana Sx-nya ini merupakan proporsi amatan contoh yang kurang atau sama dengan X. Atau dengan kata lain, jumlah amatan contoh yang kurang atau sama dengan X dibagi dengan N. N adalah banyaknya data yang kita punya. Kemudian F0x merupakan fungsi sebaran kumulatif dari distribusi normal, atau dapat dihitung dengan rumus 0,5 dikurangi peluang Z di antara 0 sampai Z kecil, di mana Z kecilnya ini Z nilai normal baku, yaitu X min mu per sigma. Jika D lebih besar dari nilai L, maka tolak H0 artinya tidak berdistribusi normal. L sendiri merupakan nilai kritis pada tabel Lillie force dengan jumlah pengamatan N dan taraf nyatanya alfa. Mari kita lihat atau kita simak contoh kasus yang pertama, yaitu kasus di mana ulangan pada setiap perlakuannya sama. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dosis pakan buatan terhadap pertumbuhan atau bobot ikan mas dalam gram. Terdapat 7 perlakuan, yaitu yang pertama P0, ini adalah kontrol, yaitu diberi pakan alami. Kemudian yang kedua adalah P1 dengan dosis 3 mg per liter. P2 dosisnya 6 mg per liter, kemudian P3-nya dosisnya 9 mg per liter sampai dengan P6 yaitu dosisnya 18 mg per liter. Dengan ulangan masing-masing 4 kali, percobaan dilakukan di laboratorium menggunakan akuarium dengan kondisi air yang homogen. Dari penelitian tersebut diperoleh data sebagai berikut. Dari contoh soal tadi, kita dapat membangun model matematis dari rancangan acak lengkapnya, yaitu YJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah EIJ, epsilon IJ, di mana I-nya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 7, karena perlakuannya ada 7. Kemudian J-nya 1, 2, 3, 4, karena ulangannya ada 4. Kemudian dengan YIJ-nya adalah bobot ikan mas ke J yang diberi dosis pakan ke I. Kemudian mu merupakan min populasi dari bobot ikan mas. Tau I-nya adalah pengaruh perlakuan atau pengaruh dosis ke I. Kemudian EIJ-nya adalah galat pada bobot ikan mas ke J yang memperoleh dosis ke I. Kemudian hipotesis yang akan diujinya adalah H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5 sama dengan mu6. Artinya semua rata-rata perlakuan adalah sama. H1-nya minimal ada satu rata-rata perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi artinya terdapat pengaruh
antara dosis terhadap bobot ikan mas. Selanjutnya tabel analisis sidik ragam. Nah, untuk mengisi atau menyusun tabel analisis sidik ragam ini, terlebih dahulu kita perlu menghitung faktor koreksi atau FK. Rumus FK adalah Y titik kuadrat dibagi T kali R. Y titik ini adalah total dari keseluruhan respon yang kita miliki. Kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya perlakuan dikali banyaknya ulangan. Banyaknya perlakuan 7, ulangannya 4, jadi 28. Seperti itu. Kemudian JKT. JKT adalah sigma YIJ kuadrat dikurangi FK. Jadi, nilai respon pada amatan pertama, ulangan pertama dikuadratkan, ditambah dengan nilai respon pada amatan pertama, ulangan kedua dikuadratkan, terus sampai pada nilai respon pada amatan pada perlakuan ke-7, ulangan keempat dikuadratkan, dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk JKP-nya, rumusnya adalah Y1 titik kuadrat ditambah Y2 titik kuadrat terus sampai dengan YT titik kuadrat dibagi R, kemudian dikurangi FK. Berarti kalau di sini, kalau dalam kasus ini T-nya kan ada 7, berarti Y1 titik kuadrat ditambah Y2 titik kuadrat ditambah sampai Y7 titik kuadrat. Nah, Y1 titik itu apa? Adalah jumlah dari jumlah dari respon perlakuan pertama. Kemudian Y2 titik adalah jumlah dari respon perlakuan kedua. Dikuadratkan ditambah dengan jumlah dari respon perlakuan ketiga, dikuadratkan terus sampai pada ditambah dengan jumlah respon pada perlakuan ketujuh, dikuadratkan dibagi 4, R-nya ulangannya ada 4, kemudian dikurangi FK. Untuk JKG, rumusnya adalah JKT dikurangi JKP. Nah, pada tabel analisis sidik ragam untuk derajat bebas perlakuan, kita isi dengan menggunakan rumus T-1, yaitu 7 dikurangi 1, banyaknya perlakuan dikurangi 1. Kemudian untuk galat, rumusnya adalah T dikali R-1. T-nya adalah banyaknya perlakuan, tadi 7, kemudian dikali banyaknya ulangan dikurangi 1, berarti 4 dikurangi 1, 3, maka 7 dikali 3, 21. Untuk total, rumusnya adalah TR min 1. 7 kali 4 dikurangi 1. Kemudian untuk jumlah kuadrat perlakuan, kita tinggal masukkan saja hasil perhitungan tadi di atas, sama dengan galat dan total. Kemudian untuk kuadrat tengah perlakuan, itu dihitung dengan rumus JKP dibagi dengan DB perlakuan. Begitu juga dengan galat sama JKG dibagi dengan DBG, derajat bebas galat. Kemudian untuk F hitung, itu diperoleh dengan cara membagi KTP kuadrat tengah perlakuan dengan kuadrat tengah galat. Jadi 402,66 dibagi 145,84. Nah, kita untuk nilai F tabelnya sendiri ini tergantung dari nilai alfanya, juga derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galatnya. Untuk alfa 0,5 diperoleh nilai F tabelnya adalah 2,573, sedangkan untuk F tabel pada alfa 1% diperoleh nilai 3,812. Nah, yang nantinya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F hitung. Jika nilai F hitungnya lebih besar dari nilai F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat pengaruh. Seperti itu. Nah, berdasarkan tabel ANAFA di sini, kita bisa peroleh kesimpulan bahwa untuk taraf signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95%, kita dapat mengatakan tolak H0 karena nilai F hitung kita lebih besar dari nilai F tabel. Artinya dengan taraf signifikan 5%, cukup alasan untuk mengatakan bahwa
terdapat pengaruh antara dosis dengan bobot atau pertumbuhan ikan mas. Nah, lain halnya dengan taraf signifikan 1%. Kita gagal untuk menolak H0. Artinya kita tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada pengaruh. Jadi untuk alfa 1% atau taraf kepercayaan 99% masih dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata, tidak terdapat pengaruh antara dosis dengan bobot atau pertumbuhan ikan mas. Kita lanjut ke contoh kasus 2, yaitu untuk ulangan yang tidak sama. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol sebagai antibakteri terhadap zona hambat pertumbuhan Vibrio harvey. Nah, terdapat 7 kali ulangan dengan 5 perlakuan. Datanya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya untuk model matematisnya adalah YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ. Dengan YIJ-nya merupakan zona hambat pertumbuhan Vibrio harvey pada konsentrasi ekstrak etanol ke I ulangan ke J. Kemudian mu-nya merupakan rataan umum. Tau I-nya adalah pengaruh ekstrak etanol ke I. YIJ-nya pengaruh acek pada perlakuan ke I ulangan ke J. Hipotesis yang dapat dibentuk yang adalah H0, tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 5 sama dengan 0. Artinya ekstrak etanol tidak berpengaruh terhadap zona hambat. Kemudian H1-nya paling sedikit ada 1 tau I tidak sama dengan 0. Artinya ekstrak etanol berpengaruh terhadap zona hambat. Selanjutnya perhitungan analisis sidik ragam. Pada dasarnya perhitungannya sama dengan yang ulangan sama, hanya beda pada saat menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Jadi yang pertama kita hitung dulu faktor koreksinya. Faktor koreksinya adalah Y titik-titik kuadrat dibagi dengan banyaknya ulangan. Jadi ulangan pada perlakuan pertama sama dengan 7 karena ada 7 kali ulangan. Kemudian perlakuan kedua 4, seterusnya. Jadi semuanya ada 27. Kemudian untuk jumlah kuadrat total, yaitu rumusnya sigma YIJ kuadrat dikurangi FK. Berarti respon pada perlakuan pertama ulangan pertama dikuadratkan ditambah dengan respon pada perlakuan pertama ulangan kedua dikuadratkan sampai respon pada perlakuan kelima ulangan kelima dikuadratkan kemudian dikurangi FK. Jumlah kuadrat perlakuan dihitung dengan menggunakan rumus sigma YI titik kuadrat dibagi RI dikurangi FK. Berarti jumlah perlakuan, jumlah respon pada perlakuan pertama dikuadratkan dibagi dengan banyaknya ulangan pada perlakuan pertama yaitu 7 ditambah dengan jumlah respon pada perlakuan kedua kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya ulangan pada perlakuan kedua terus sampai dengan banyaknya respon atau total respon dari perlakuan kelima dikuadratkan dibagi dengan banyaknya ulangan pada perlakuan kelima dikurangi dengan FK. Untuk jumlah kuadrat galat dihitung dengan cara JKT dikurangi JKP. Untuk tabel analisis sidik ragamnya, pengisiannya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Untuk derajat bebas, pada perlakuan rumusnya masih tetap sama, yaitu T-1. Jadi 5 dikurangi 1
sama dengan 4. Kemudian untuk derajat bebas galat, ini yang berbeda, ada sedikit perbedaan karena ulangannya tidak sama. Maka rumusnya adalah sigma RI min 1. Jadi pada ulangan pada perlakuan ke-1 dikurangi 1 ditambah dengan ulangan pada perlakuan kedua dikurangi 1 terus sampai pada ulangan pada perlakuan kelima dikurangi 1. Jadi hasilnya 22. Kemudian untuk totalnya sigma RI dikurangi 1 sama dengan 26. Untuk jumlah kuadratnya kita masukkan hasil perhitungan kita tadi. Kemudian untuk kuadrat tengahnya kita tinggal membagi jumlah kuadrat baik itu perlakuan maupun galat dengan derajat bebasnya masing-masing. Kemudian F hitungnya diperoleh dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Untuk F tabelnya kita peroleh untuk 5%, untuk taraf signifikan 5% adalah 2,817. Kemudian untuk taraf signifikan 1% kita peroleh nilai tabelnya 4,313. Nah, dari hasil analisis ini dapat kita simpulkan bahwa baik itu pada taraf signifikan 5% ataupun 1%, cukup alasan bagi kita untuk menolak H0. Sehingga dapat dikatakan bahwa baik dengan taraf kepercayaan 95% ataupun 99%, cukup bukti ataupun alasan untuk kita mengatakan bahwa terdapat satu perlakuan yang berbeda dengan perlakuan lainnya, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari ekstrak etanol terhadap zona hambat dari pertumbuhan Vibrio harvey ini. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian yang adik-adik semua berikan. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.